Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwanda Imawan, NIM 72114191162 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pengantar sistem informasi manajemen. Sumber materinya dari buku Sistem Informasi Manajemen karya Raymond McLeod Jr. dan George Pascal, edisi 10, penerbit Salemba 4. Tujuan materi dari bab 1 ini yaitu memahami evolusi perangkat keras komputer, mengetahui dasar-dasar komputer dan arsitektur komunikasi, memahami bagaimana aplikasi-aplikasi bisnis telah mengalami evolusi, serta mengetahui inovasi-inovasi apa saja yang diharapkan untuk teknologi di masa depan. Langsung saja kita masuk ke 1.1, yaitu sejarah sistem informasi. Yang pertama itu ada evolusi peranti keras komputer. Nah, evolusi peranti keras komputer ini diawali dengan UNIVAC 1. UNIVAC 1 ini adalah komputer otomatisasi universal pertama yang digunakan oleh organisasi besar. Nah, zaman dahulu itu komputer berukuran besar itu disebut dengan mainframe ya. Nah, selanjutnya ini ada komputer berukuran lebih kecil. Karena banyaknya peminat pengguna komputer, maka produsen ini menghasilkan komputer dengan ukuran yang lebih kecil dan dengan harga yang lebih murah dari mainframe tadi ya. Nah, selanjutnya ini ada hukum Moore. Hukum Moore ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Hukum ini bagi para penggunanya adalah kekuatan komputer akan meningkat setiap tahunnya, meningkat 2 kali lipat dalam 18 bulan. Nah, itu tadi sejarah sistem informasi. Selanjutnya, pengantar arsitektur komputer. Pengantar arsitektur komputer ini ada 2, yaitu peranti keras dan peranti lunak. Untuk peranti lunak ini termasuk ini dalam prosesor, CPU, dan RAM ini. Nah, untuk peranti kerasnya itu ada kayak mouse, monitor, dan keyboard. Maaf, tadi maksudnya prosesor ya. Nah, jika peranti keras dan lunak ini digunakan dalam bersamaan atau saling bekerja sama, nanti itu akan menghasilkan informasi manajerial bagi perusahaan. Kemudian, pengantar arsitektur komunikasi. Nah, dulunya itu komputerisasi itu dihubungkan dengan sistem telepon publik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, saat itu tuh dihubungkan dengan jaringan nirkabel. Nah, untuk yang lainnya tuh menggunakan modem juga untuk zaman dahulu itu. Modem sendiri ini apa? Modem adalah alat peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog. Seperti itu ya. Selanjutnya ada 1.4, yaitu evolusi di bidang aplikasi komputer. Ini ada 5. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini zaman dahulu itu kayak pembukuan yang dilakukan secara manual atau mesin-mesin pembukuan, di mana itu membutuhkan data sebagai inputnya, kemudian data tersebut diproses menjadi output, sehingga output ini bisa menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya ini ada sistem informasi manajemen. Nah, SIM ini itu apa? Sistem informasi ini adalah sistem informasi yang menyediakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna. Pengguna sistem informasi manajemen ini biasanya oleh organisasi perusahaan besar atau anak perusahaan. Kemudian sistem kantor virtual. Sistem kantor virtual ini ada diawali saat mesin TIK, di mana mesin ini mampu memasukkan materi ke dalam peta magnetik. Maksudnya pita magnetik. Nah, selanjutnya itu kantor virtual tadi itu setelah ada mesin TIK itu selanjutnya ada otomatisasi kantor yang diikuti dengan beberapa aplikasi tambahan seperti surat elektronik, surat suara, konferensi audio, dan fax seperti itu. Kemudian sistem ini tuh ada sistem pendukungnya, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan dan sistem pendukung perencanaan perusahaan. Untuk sistem pendukung pengambilan keputusan ini itu adalah suatu sistem yang digunakan oleh manajer untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk sistem pendukung perencanaan perusahaan itu adalah segala sistem yang digunakan dalam melakukan rencana-rencana dari perusahaan tersebut atau menjalankan rencana perusahaan seperti itu. Dan next ini ada 1.5, yaitu penggunaan sistem informasi.
Siapa sih yang menggunakan sistem informasi manajemen? Tentu saja sistem informasi manajemen ini digunakan oleh manajer untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk melakukan suatu keputusan atau menghasilkan suatu keputusan. Namun tidak hanya manajer saja, staf profesional dan karyawan itu juga membutuhkan sistem informasi manajemen. Next, ini ada 1.6 yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di mana sih manajer itu ditemukan? Nah, manajer itu ditemukan dalam 2 tingkatan, yaitu tingkatan organisasi dan tingkatan area bisnis. Yang pertama adalah tingkatan organisasi. Yang pertama itu ada tingkat perencanaan strategis. Ini biasanya presiden atau wakil presiden dari perusahaan. Kemudian ada tingkat kendali manajemen, yaitu seperti kepala divisi. Nah, itu tugasnya untuk mengawasi jalannya rencana perusahaan atau memastikan rencana perusahaan itu benar-benar terjalan gitu atau berjalan. Kemudian ada tingkat kendali operasional, itu seperti penyelia atau kepala proyek gitu. Nah, ini untuk melakukan operasional perusahaan. Selanjutnya ini ada di area bisnis, ini ada manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Next, ini ada apa yang dilakukan oleh manajer. Nah, ini termasuk dalam fungsi manajer, yaitu merencanakan suatu organisasi dan berorganisasi untuk untuk menjalankan rencana tersebut, kemudian mengisi organisasi dengan sumber daya yang sudah ada, kemudian mengarahkan sumber daya tersebut untuk menjalankan rencana yang sudah ada, kemudian mengendalikan sumber daya agar tepat sasaran. Next, ini ada peranan manajerial, yaitu ada 3, peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Untuk peranan interpersonal ini ada figur pemimpin dan hubungan. Untuk yang kedua ini ada monitor, dismonitor, dan juru bicara. Yang ketiga itu ada wirausaha dan lain-lain. Next, 1.7 ini adalah peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Nah, yang satu itu aktivitas intelijen, yaitu tuh mencari kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan, yaitu mencari kayak kondisi ini tuh perlu nggak sih diatasi seperti itu, ada nggak sih masalahnya kayak gitu. Kemudian jika ada, itu ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisa kemungkinan tindakan. Ini adalah menganalisa dulu masalahnya itu apa, kemudian menganalisa juga kemungkinan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga ini ada aktivitas pemilihan. Ini ada memilih salah satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang sudah dipikirkan sebelumnya tadi di aktivitas perancangan. Kemudian jika sudah mendapatkan solusi atau tindakan, ini ada aktivitas peninjauan, yaitu menilai apakah solusi tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, ini adalah bagiannya masalah aktivitas intelijen ini. Dan aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan itu, ini juga membutuhkan informasi-informasi ya dari pihak organisasi juga, dari teman-teman organisasi atau yang lain. Ini solusinya. Kemudian aktivitas peninjauan. Next, ada masa depan teknologi informasi. Nah, masa depan teknologi informasi ini akan didorong oleh biaya dan meningkatkan kekuatan komputer dan komputasi. Kemajuan teknologi di masa yang akan datang itu mengindikasikan bahwa di masa depan komputasi komputer itu bisa saja akan rendah biaya dan berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Oleh karena itu, kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi di globalisasi dunia ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini sudah terakhir ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.